Halo semuanya, kembali lagi pada tutorial FreeCAD pada seri membuat housing untuk alat ya ini ya. Ini alat untuk pendeteksi menggunakan Raspberry Pi. Oke, sesi sebelumnya kita sudah bikin housing sebelah kiri dan bagaimana caranya nanti objek ini dicetak dan kita sudah berusaha untuk menghemat biayanya ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat yang sebelah kanan. Kita buatkan yang housing sebelah kanan. Seperti biasa, kita tambahkan grid body. Kemudian kita transform posisinya agar mendekati posisi yang sama dengan yang lain. Oke, kemudian kita kita beri nama housing depan 2 ya. Kita aktifkan dulu. Selanjutnya kita appearance-nya kita ubah biar transparan. Terus kita buat sketch. Kita tracing sesuai ini ya. Kita tracing. Ini pakai polyline. Kemudian sudutnya kemarin kalau nggak salah 30 derajat ya. 30 derajat. Jaraknya 26. Kemudian ini 52. Dan ini kita beri ukuran 144. Panjang ke bawah adalah 173. Oke, ini kita beri fillet. Sisi atas juga kita beri fillet. Kita equal constraint filletnya dan radiusnya adalah 10. Oke, selanjutnya kita beri ketebalan ya. Kita pad keluar sana. Arahnya kita ubah, kita samakan. Oke, sudah sama. Kita oke. Selanjutnya kita buatkan sama, kita buatkan ini penguncinya. Kita drag and drop. Hapus. Sebenarnya di FreeCAD ini banyak sekali proses yang berulang ya, jadi nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Ini housing belakang kamera kita nonaktifkan dulu biar mudah, nggak ganggu garisnya. Bedanya dengan yang sebelah kanan, karena ini dia nggak ukuran kotak ya, jadi nanti tracingnya tetap secara manual seperti ini. Ini ke bawah. Kita tracing, kita sesuaikan seperti jalur nutnya itu. Nah, sudah. Biar sama, kita klik seluruh garis ini. Kita select, kemudian parallel constraint. Terus kita beri ukuran, ya ini 2. Ini juga sama, kita beri ukuran dia 2. Jarak terhadap ini adalah 2,05. Sama 2,05. Kalau ada garis tepian ini sebagai referensi cukup mudah ya untuk memberi constraint.
Ini juga kita beri ukuran 2, ini adalah 2,05. Kemudian kita beri fillet. Untuk titiknya kita samakan dengan ini. Nah, ini juga kita beri fillet. Terus kita pusatkan dengan radius yang luar. Oke, ini sudah jadi. Sekarang tinggal kita hapus garis tepiannya. Kita cek dulu. Nah, sekarang kita hapus garis tepiannya. Garis bantu yang luar sebagai referensi tadi. Hapus. Ini kita hapus. Oke. Oke, sudah kita hapus ya. Selanjutnya kita berikan yang namanya pad ketebalan. Kita samakan dengan sampingnya saja. 4,6 ya. Ini sudah bisa. Selanjutnya tidak lupa kita pocket sama dengan yang sebelah kanan ini. Kita berikan pocket. Kalau nggak mau repot ya tadi bisa di copy. Copy, paste, kita sketchnya kita drag and drop, kemudian kita modifikasi ukurannya, dia turun ya tadi ya, turun, atau nggak usah modifikasi, kita buat garis baru ya, garis baru saja sebagai referensinya yang outernya nanti yang kita garis tepian luar yang kita hilangkan nantinya. Oke, seperti ini. Ini dengan ini jaraknya adalah 6,1. Ini kita buatkan paralel dulu. Constraint paralel. Ukurannya adalah 6,1. Atas juga 6, ini enggak usah, langsung saja nanti kita hubungkan dengan constraint yang ini. Ini juga bisa sih 6,1. Kita buat fillet, bagian bawah juga kita fillet, terus senternya kita jadikan satu dengan ini juga sama, kita satukan dengan sisi ini. Nah, sudah terbentuk, tinggal kita trim edge ya, sisi luarnya, karena ada beberapa garis yang masih dipakai. Kita trim kelebihan-kelebihannya, terus kita close. Selanjutnya kita pocket. Sampai dengan sisi ini, karena LCD-nya ukurannya beda. Oke, kita pocket dulu. (8,4) kah? Oke, benar 8,4. Selanjutnya sisi LCD. Untuk sisi LCD sama, kita klik dulu permukaannya. Ini juga bisa pakai seperti ini. Kemudian klik sketch. Kita buat rectangle. Paling penting adalah garis ini harus ketemu ya guys.
sorry. Garis ini harus ketemu antara kanan dan kiri. Oke, seperti ini. 75,5. Garis yang sisi atas juga sama. Ini harus ketemu kanan dan kirinya. Biar lurus nanti. Oke. Berapa kedalamannya ke sana? Kita lihat dulu. Kita munculkan dulu untuk yang Raspberry Pi 5. Dari tas ke model, ini kita spasi untuk memunculkan yang LCD ya. Nah, salah kan? Nah, ini berarti kurang kesana sedikit ini. Kita hapus dulu dimensionnya pakai del, geser ke atas. Ini kita kasih dimension, dia 75. Oke ya, ada sedikit celah. Celahnya kecil ini. Sebelah sini juga sama. Ya, ini adalah 9. Oke. Kita kasih fillet. Ini sama, kita kasih fillet. Ukuran filletnya adalah equal tadi 1,8 ya. Nah, setelah itu baru kita pocket sedalam ini. Kita hide dulu untuk LCD-nya, kemudian kita pocket. Kita pocket sedalam ini 12,2. Nah, maka dia menghasilkan posisi yang sama. Tidak lupa ini kita beri fillet ya. Seperti yang belakang. Kita fillet. Kita tambahkan slats-nya 2 mili. Oke. Nah, seperti itu. Bagian ini kita berikan chamfer 0,4. Terus lubangnya kita samakan saja dengan yang existing, yakni top ini kita buatkan ini sampai habis ya dia ya. Ini 7, ini 7, 7,7, terus ini 0. Oke, sudah. Kemudian tidak lupa kita pocket true all. Nah, ini sudah jadi. Bentar. Kok ada yang aneh? Sepertinya ada yang aneh. Oh,
salah bagian pocket ini. Sebentar, kita kembali lagi ke beberapa proses sebelumnya. Sepertinya pocket ini terlalu dalam. Ini sebentar, kita munculkan dulu untuk backcastingnya. Backcasting di situ ya. Kalau kita pocket awal tadi, housing depan yang kedua, ini sudah selesai semua. Pad, pocket. Nah, ini pocketnya terlalu dalam. Kita kurangi min 1,4. Nah, itu terus ini, terus ini, terus ini, terus ini. Oke. Sudah ya, sudah sama. Terus bagian belakang ini kita beri pad. Housing depan ini bisa nggak ini kita beli jumper? Oh bisa. Berapa tadi? 1,4 kah? 1,6 kurang jadi 1,6. Oke, sudah. Ini sudah jadi. Selanjutnya yakni adalah dudukan pada sisi ini ya, dudukan apa ini namanya? DC buck boost converter. Nah, ini perlu kita buatkan juga lubangnya untuk memasang komponen ini. Oke, kita lihat dulu yang existing seperti apa. Yang existing itu ini. Kita sembunyikan yang baru kita buat. Jadi dia ada ininya ya. Ada rongganya juga. Dan ini enggak press. Bener. Oke, yang itu juga bener. Ini dibuat tipis untuk mengurangi penggunaan material. Cuman juga perlu dipertimbangkan kekuatannya. Oke, nggak apa-apa. Kita ikuti juga ini. Housing depan. Jadi ini kita sifatnya menyempurnakan desain ya guys ya. Oke, kita buat lubangnya dulu untuk dudukan ini. Ini dia. Seperti biasa kita asumsikan bahwa ini benar ya ukurannya ya. Oke, kita buat rectangle di sini. Kita beri ukuran dimension 39. Ini juga kita beri toleransi yakni jadi 4,9. Untuk sisi ini kita lihat dulu dia seberapa. Oh ini ya, bisa sekian ya, tapi dia nanti akan bisa lentur ke dalam.
lebih banyak. Kita buat sekian. Ukurannya yakni 60 ya. 60. Oke, yang sebelah sini juga sama. Sekitar ini 60. Oke, sudah. Terus kita geser ke bawah. Ini juga kurang pas ya, kita adjust dulu posisinya. Oke, 180 bisa nggak? Oke. Oke, kayak gini ya. Dalamnya ini berarti sampai dengan sini. Kita geser ke bawah dulu. Untuk sketchnya di attachment position ke bawah, kita pocket, arahnya kita sesuaikan, reverse 2 mungkin cukup, 2,2. Oke, 2,2 cukup. Baik, selanjutnya kita buatkan ruangnya. Kita perlebar sisi dalamnya sini, karena sisi luar hanya berhimpitan dengan ini saja. Kita buatkan sisi dalamnya. Karena ini kalau nggak ada lockingnya, nanti dia akan nggak bisa mekar ya, nggak bisa ngunci nanti. Kita copy sketch yang tadi, cancel, kita hapus plane-nya, kita edit dengan memperluas sisi ini 1, 2. Nah, kalau seperti ini dia sudah ini ya, lebih ya, bisa kembali atau retract untuk space penguncinya tadi. Yang ini juga sama, kita geser 2. Kemudian ini kita hilangkan vertical constraint-nya, kita buat dia agak miring. 30, 60. Oke, seperti itu. Kita buat sampai dengan sekian ya. Kita pocket. Sorry, dia harus naik sedikit. Kita plus 2,2. Kemudian kita pocket. Reverse. Nah, sekian. Ini kan sudah masuk nih. Karena dia sudah masuk, kita cukupkan di sini. Kita close. Kita kopas lagi. Plane-nya kita nonaktifkan, paste, drag and drop. Nah, bagian ini kan berongga di dalam. Nah, kita buka biar nggak ada support ataupun luberan materialnya. Oke, sekarang kita edit. Sepertinya ini biar nggak terlalu ini ya. Gini aja bisa ya kayaknya. Sorry, bentar. Edit di sini. Kita edit yang sketch sebelumnya. Kita klik
constraint-nya, kemudian kita buat dia untuk driving ya, biar bisa kita geser. Nah, kalau di sini dia 7 berarti 6 5. Oke. 6 7. Oke, cukup lah ya. Nah, ini sudah pocketnya bisa kita maksimalkan. Tembus ya. Oke, seperti itu. Tapi yang ini enggak guys, enggak sesuai yang ini. Tetap dia harus dipendekkan. Oke, nggak apa-apa. Untuk ini juga kita sesuaikan lagi. Di 959,67. Yang ini kita geser ke dalam. Geser ke dalam lagi. 4 6. Oke, seperti ini bisa. Terus posisinya kita geser dia untuk naik. Terus dia di pocket, reverse ke atas. Maka dia berlubang. Ini sudah ada lubangnya. Terus bagian itu gimana? Bagian itu kita buatkan radius di sini atau chamfer di sini. Yang penting dia nggak nabrak. Jadi kayak gini nanti. Kita sembunyikan dulu ini. Kita intip. Terus ini kita beri chamfer. Terus sisi ini kita beri chamfer. Kita kasih ukuran. Kita lebihkan lagi. Nggak bisa, ternyata dia cuma di 1,4. Oke. Kita munculkan lagi untuk yang DC Bookbuster-nya. Ups, mana ini? Oke. Nggak ada yang bersinggungan dan ini masih bisa terkunci. Nah, seperti itu untuk cover sebelah kanan. Kemudian untuk ini bagaimana? Nah, ini bisa dengan cara yang tadi kita buatkan backcastingnya lagi. Cuman dia sangat tipis ya guys ya. Ini sangat tipis sekali, jadi agak sulit mungkin nanti untuk mengimplementasikan ini. Gak apa-apa, nanti kita buatkan backcastingnya sekalian ini LCD sudah, PCB dan lain-lain sudah. Housing, join, housing, backcasting. Nah, overall ini sudah bisa digunakan, sudah bisa dicetak, tapi ada yang kurang, yaitu bagaimana dia nanti dibaut ya, diikat depan dan belakangnya. Sama yang kurang yakni adalah penghubung antara kanan dan kiri. Ini pasti perlu adanya penghubung juga, karena tadi kan yang bawah sudah bisa. Ini yang depan sini juga perlu dipertimbangkan bagaimana joinnya, jointerinya seperti apa biar kuat seperti yang bawah. Oke, mungkin sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat backcasting ini. Sama, kita buat backcastingnya lagi, kemudian kita buat jointerinya ini,
kita buat joinnya, penghubungnya, untuk proses lemnya biar lurus dan kuat seperti apa. Terus nanti jika cukup waktunya kita buat untuk dudukan bautnya nanti seperti apa. Oke, jika dirasa video ini membawa manfaat, bisa di-share ke rekan-rekannya biar kemanfaatannya bisa semakin luas. Mungkin sekian dari saya. Untuk sesi kali ini saya cukupkan. Kita lanjut di sesi berikutnya, insya Allah. Dan seperti biasa, sekian. Terima kasih.